Ya. Pak Bambang, ini kita ingin mengecek juga nih, Pak Bambang, Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia sudah merasakan efek dari berkurangnya impor batu bara Indonesia oleh China dan India, atau memang ini masih fenomena sesaat? Aspindo melihatnya bagaimana, Pak Bambang? Baik, Mas Leo. Jadi begini, anggota kami yang kontraktor itu di batubara itu 90% lebih dikerjakan oleh anggota kami. Ya. Oke. Jadi yang pemilik tambangnya itu ya menyerahkan pekerjaannya itu full ke anggota kami. Sehingga impact-nya pasti kalau ada fluktuasi pasti kita merasakan. Baik merasakan mungkin di harga nanti negosiasi pengen turun gitu ya pemilik tambangnya. Volume kalau turun itu juga imbasnya luar biasa ke kami. Tetapi kami sudah pengalaman bertahun-tahun. Tadi Pak Hendra sudah menjelaskan tahun-tahun 2000-an bahkan sebelumnya sering naik turun gitu ya. Kalau turun kita juga siap. Beberapa alat kami yang katakanlah yang book value-nya sudah 0 gitu, itu terpaksa diparkir. Tetapi kalau manpower-nya, operator terutama, itu pun kita usahakan tidak ada PHK. Sehingga misalnya 2 shift menjadi 3 shift gitu ya. Sehingga tidak akan ada PHK. Itu yang kita jaga-jaga. Sehingga pada saat nanti saatnya naik mendadak lagi, kita juga siap. Kalau untuk naik itu lebih mudah karena tinggal impor. Tetapi kan kita harus hati-hati. Impor beli ini kan menambah aset ya. Itu tidak hanya untuk setahun 2 tahun. Itu hitungannya alat besar-besar itu minimal sampai 8 tahun ya. Harus penuh perhitungan kalau nambah alat. Jadi disinilah dilematika bagi para kontraktor, tidak bisa sembarangan. Tetapi harus siap, itu intinya ke situ. Baik, Pak Bambang, bisa diberi gambaran Pak, sejak berkurangnya ekspor Indonesia ke China dan India 10-12% 5 bulan pertama tahun ini, apakah kemudian menjadi ada idle mesin-mesin Pak yang Aspindo alami, atau memang seperti yang tadi Anda katakan yang sudah 0 depresiasinya bisa diakali? Ini masih dalam kondisi aman atau seperti apa Pak Bambang? Sejauh ini masih belum begitu signifikan ya, karena ini kan masih pendek, jangka pendek. Kalau baru sebulan 2 bulan itu belum terasa lah ya. Tetapi kita sudah antisipasi juga, kalau pemilik tambang pengen menurunkan target produksi, ya kita harus siap, mau nggak mau gitu ya. Tetapi saat ini mungkin baru 1-2 aja yang mengurangi produksi, belum signifikan saya kira. Oke, Pak Singgih, kita awam ya, kami awam yang berpikir kalau harga itu turun karena memang berkurangnya demand dari China dan India, maka salah satu yang paling logis adalah menurunkan harga jual untuk batu bara Indonesia. Sesederhana itukah bisa dilakukan, atau memang itu susah untuk dilakukan, menurunkan harga jual batu bara Indonesia, Pak Singgih? Satu hal Mas, di awal ya sejarah batu bara, yang namanya harga batu bara ini less elastis. Bagaimana demand, bagaimana ekonomi growth suatu negara, kebutuhan listrik, bagaimana demand, bagaimana timetable terhadap EPC-nya, engineering program construction-nya, itu akan bisa menetapkan batu bara kebutuhannya berapa. Jelas, supply demand itu menjadi pemetaan yang sangat jelas, basis. Sehingga naiknya batu bara tidak fluktuatif. Baru mulai 2-3%. 2009 awal itu kan naiknya udah nggak karuan. Sehingga bahkan waktu invasi Rusia ke Ukraina itu, kita lihat di awal tahun 2023 batu bara menyentuh 325 dolar lah per ton. Bahkan sekarang HBA Juli ini itu 107. Sehingga 107. Dan saya yakin ini tidak ada satu alasan fundamental pun
yang akan bisa menaikkan batu bara dengan cepat. Saya yakin batu bara tidak akan naik di atas 100, 200 tahun ini. Tahun ini, feeling saya cuma 100. Ini malah justru saya harus dilihat bagaimana menjadi evaluasi. Kalau saya malah melihatnya evaluasi bagaimana pemerintah mengontrol produksi. Kalau kita RKB kan sudah ditetapkan 3 tahun. Dari 902, 917 ya. Dan tahun ini mungkin RKB dari 917 yang targetnya 735 juta. Ini. Yang kedua juga kita mesti juga melihat batu bara itu seperti apa ke depannya, pengelolaannya, prospeknya. Karena apa? Karena ini kalau kita melihat bagaimana Pak Prabowo menyampaikan harus ada kedaulatan dan kemandirian energi, maka ini harus kita lihat batu bara dari hulu dan hilirnya. Hulunya seperti apa? Ini salah satu contoh ya Mas. Cina itu yang namanya sumber daya itu 1,4 triliun. Untuk batu bara? Batu baranya, cadangannya 143,2 miliar, hanya 10%. India sumber dayanya 352 miliar, cadangannya 112,5 miliar, 31%. Hampir sama dengan Indonesia dalam sisi presentasi, resources Indonesia adalah 97,30. Cadangan kita hanya 31,71. Sehingga kembali lagi, kalau Pak Prabowo katakan menolak mengembalikan batu bara untuk kedaulatan, ini harus dilihat. Kalau pemerintah sekarang menetapkan neraca atau rasio cadangan adalah 43,9 tahun, karena apa? Produksi dibagi cadangan dibagi produksi, itu ini secara umum. Tapi kalau kita melihat dari cadangan 31,71 tadi Pak Leo, itu dari resources ya 97,30, itu 66-nya loreng di bawah 42. Mediumnya 15 miliar saja. Di 42 sampai 5.000, di atas 5.000 15 juta aja. Sehingga ini yang menjadi penting bagaimana kita tahu kebutuhan domestik misalnya, itu di medium itu seperti apa. Jangan sampai nanti domestik butuh malah sudah enggak ada. Makanya saya bilang, kalau di satu poin lagi, kalau di pasal 5 undang-undang itu dikatakan pemerintah membackup kepada kebutuhan di dalam negeri dengan volume, maka harus memasukkan kualitas. Sehingga saya sarankan PP untuk undang-undang yang baru, itu mestinya memasukkan bahwa ada jaminan kualitas dan volume dan kualitas itu harus melekat. Sehingga ini untuk momen menurut saya, momen mengembalikan bagaimana kemandirian energi itu harus terbangun. Yang dilakukan saat ini pemirsa salah satunya adalah dengan mengalihkan batubara Indonesia yang tidak terjual atau tidak terekspor ke China dan India kepada domestik, khususnya adalah smelter nikel. Apakah ini bisa menjadi solusi? Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.